Oke teman-teman investor, kali ini kita ngumpul lagi buat bedah satu saham yang menarik banget, yaitu PT Formosa Ingredient Factory atau ya kita sebut aja boba biar gampang. Tujuannya apa? Simple, kita mau ngerti sampai ke akarnya, bisnisnya gimana, duitnya sehat apa enggak, dan yang paling penting, prospeknya buat investasi kita tuh kayak gimana. Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh kita lihat di sekitar kita. Di mana-mana ada gerai boba, kopi kekinian, udah kayak jamur di musim hujan kan? Nah, tapi pernah nggak sih kita kepikiran di balik semua hiruk-pikuk itu, siapa sih yang jadi dapurnya? Siapa yang masuk bahan-bahan utamanya? Siapa yang bikin ribuan gerai itu bisa tetap jualan setiap hari? Nah, dalam dunia investasi ada pepatah klasik nih. Katanya, pas lagi demam emas, yang paling untung itu bukan penambangnya, tapi yang jualan skop. Paham kan maksudnya? Dan inilah yang dilakuin sama si boba ini. Mereka ini penjual skopnya di tengah demam minuman kekinian. Mereka nggak jualan minumannya langsung, tapi mereka nyediain amunisinya. Bahan-bahan baku yang jadi nyawa buat bisnis-bisnis di luar sana. Oke, langkah pertama, kalau kita mau analisis saham, ini hukumnya wajib. Kita harus tahu persis perusahaan ini dapat duit dari mana. Apa sih yang bikin mereka beda dari yang lain? Nah sekarang, ayo kita bongkar mesin uangnya si boba ini. Nih banyak orang kira, oh boba ya pasti jualan boba mutiara aja. Eits, jangan salah. Coba lihat produknya. Ada popping boba yang bisa meletus di mulut, ada saus premium, jelly, sirup, lengkap banget. Jadi ini bukan cuma produsen tapioka, tapi mereka ini kayak toko serba ada buat para pengusaha minuman. Diversifikasi kayak gini tuh pinter, bikin risiko lebih kecil, dan bikin klien jadi susah pindah ke lain hati. Mau tahu seberapa bagus produk sebuah perusahaan B2B? Gampang, lihat aja siapa yang beli. Dan kalau kita lihat daftar klien boba, wah ini sih ngeri. Ada raksasa kayak McDonald's, KFC, Hokben, tapi di sisi lain brand-brand lokal yang lagi ngehits kayak Shiboba dan House juga pakai mereka. Ini udah kayak stempel validasi paling top kan? Kualitasnya nggak main-main. Terus, apa sih yang bikin mereka susah disayangi? Benteng pertahanan mereka apa? Gampangnya ada dua. Pertama otaknya, yaitu R&D. Mereka kerjasama sama jagonya dari Taiwan, jadi soal inovasi produk, mereka selalu di depan. Kedua, ototnya. Nah ini distribusinya. Mereka numpang jaringan KMDS yang udah tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi, kombinasi otak pintar dan otot kuat. Susah banget dilawan. Oke, ceritanya bagus, produknya keren, tapi angkanya gimana? Duitnya sehat nggak? Ini saatnya kita jadi dokter keuangan. Kita bakal check up kondisi finansial si boba ini. Beneran kuat nggak sih dari dalam? Yuk kita intip laporannya. Nah, lihat deh data Q1-nya. Begitu lihat angkanya, ada dua hal yang langsung lompat keluar. Pertama, penjualannya naik. Oke, bagus. Tapi yang bikin kaget, laba bersihnya loncatnya tinggi banget. Ini sinyal awal kalau mesin bisnis mereka ini efisiennya luar biasa. Pendapatan naik 27,7%. Artinya apa? Simple, produk mereka makin laku, permintaan terus ada, dan mereka berhasil jualan lebih banyak. Ini namanya pertumbuhan top line yang sehat. Tapi, disinilah bagian ajaibnya. Laba bersihnya, lihat, terbang hampir 100%. Gila kan? Penjualan naik 20-an%, tapi laba naiknya hampir 100%. Kok bisa? Gimana ceritanya laba bisa lari jauh lebih kencang dari penjualan? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci dalam investasi. Namanya operating leverage. Gini deh biar gampang. Bayangin kamu punya pabrik. Biaya tetap kan ada terus ya, kayak sewa gedung, gaji karyawan. Nah, katakanlah di bulan ini semua biaya itu udah ketutup sama penjualan. Artinya, setiap satu produk tambahan yang kamu jual setelah itu, keuntungannya bakal langsung lari ke laba bersih. Besar banget efeknya. Nah, inilah yang terjadi sama boba. Tanda mesinnya udah panas dan efisien banget. Laba yang meledak-ledak tadi jadi makin mantap lagi kalau kita intip neracanya. Lihat kutipan ini. Perusahaan ini tuh dibangun di atas pondasi modal sendiri, bukan tumpukan utang. Ini penting banget. Dan angkanya jelas banget di sini. Rasio utangnya mendekati 0, hampir nggak punya utang berbunga. Terus, untungnya buat kita apa sebagai investor? Artinya, laba gede yang mereka dapat itu nggak habis buat bayar bunga bank. Duitnya utuh, mereka bebas mau pakai duit itu buat ekspansi pabrik, riset produk baru, atau bagi-bagi dividen ke kita. Ini namanya benteng finansial yang kokoh. Oke, performa sekarang udah oke. Tapi perusahaan juara itu nggak cuma mikirin hari ini, mereka harus punya rencana buat besok.
Nah, sekarang kita intip peta harta karun mereka. Rencana boba ke depan itu mau ngapain aja sih? Strategi mereka jelas banget. Ada 3 langkah utama yang saling nyambung. Satu, mereka gedein pabrik, bikin lebih otomatis, biar bisa produksi lebih banyak. Dua, pabrik baru itu nanti diisi sama produk-produk inovatif yang margin keuntungannya tebel, kayak Crystal Jelly. Tiga, produk-produk keren itu nggak cuma dijual di Indonesia, tapi bakal diekspor juga ke Filipina, Jepang, Korea. Keren kan? Rencana yang mateng banget. Oke, kita udah sepakat. Bisnisnya bagus, keuangannya sehat, rencananya juga jelas. Tapi, ini pertanyaan pamungkas buat kita sebagai investor. Harganya gimana? Harganya sekarang kemahalan nggak? Apakah ini waktu yang tepat buat beli? Nah, ini bagian paling penting, valuasi dan risiko. Coba lihat grafik ini. Satu gambar ini bisa ngejelasin banyak hal. Ini gross profit margin atau keuntungan kotor. Lihat angkanya, boba 33%. Jauh banget di atas pesaing-pesaingnya. Margin setebal ini bukan kebetulan ya. Ini bukti kalau mereka jago banget efisiensi produksi dan punya power buat nentuin harga ke klien-klien gedenya. Nah, disinilah semua benang merahnya nyambung. Coba pikirin deh, perusahaan yang labanya tumbuh hampir 100%, tapi PE ratio-nya alias harganya cuma di kisaran 10-12 kali. Ini anomali. Biasanya perusahaan kayak gini PE-nya udah puluhan kali lipat. Udah gitu, kita masih dapat uang saku dari dividen yang yield-nya di atas 4%, lebih tinggi dari bunga deposito. Nyari paket komplit kayak gini, pertumbuhan kenceng, harga wajar plus dividen itu langka banget loh. Tapi, ingat, investasi itu nggak ada yang 100% aman. Kita harus selalu lihat dua sisi koin. Ada beberapa hal yang wajib kita pantau. Pertama, harga bahan baku kayak tapioka, kalau naik bisa ngegerus laba. Kedua, tren konsumen. Kalau nanti orang-orang bosen sama boba dan beralih ke minuman super sehat, ini bisa jadi tantangan. Ketiga, mereka nggak bergantung sama satu distributor besar. Ini jadi PR buat kita yang tertarik sama saham ini. Harus terus dipantau. Jadi, kesimpulannya gimana? Kita nemu perusahaan dengan fundamental yang kuat banget. Labanya meledak, neracanya kokoh kayak benteng, punya rencana masa depan yang jelas, tapi label harganya masih masuk akal. Pertanyaan besarnya buat kita renungkan sekarang. Jangan-jangan boba ini adalah permata tersembunyi di sektor konsumsi yang belum banyak dilirik orang. Nah, seperti biasa, tugas saya hanya menganalisis. Keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Teruslah belajar dan lakukan riset Anda sendiri.